Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Para pecinta Al-Iman, saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimah, pemirsa Al-Iman TV dan juga pendengar radio Suara Al-Iman, yang semoga senantiasa kita semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan begitu banyak kenikmatan yang apabila kita berusaha menghitung berapa besar nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan mampu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, memberikan pertolongan kepada kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Para pecinta iman, termasuk bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya adalah kita menggunakan nikmat-nikmat Allah dalam ketaatan, yaitu diantaranya adalah dengan belajar agama yang saat ini kita lakukan. Ya, semoga Allah juga menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Para pecinta iman yang berbahagia, pada sore hari ini kita akan membahas tentang belajar keikhlasan. Belajar keikhlasan dari ulama-ulama salaf. Ya. Karena kita tahu, atau mungkin kita sudah banyak yang tahu, ikhlas itu sulit dan ikhlas itu berat. Seseorang tidak mungkin bisa ikhlas dalam beribadah kecuali dia mendapatkan pertolongan dari Allah. Kalau bukan karena Allah yang menolong seorang hamba untuk ikhlas, maka dia tidak mungkin bisa ikhlas. Dan keikhlasan adalah salah satu syarat diterimanya amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini pembahasan ini kami ambil dari sebuah kitab yang berjudul A'malul Qulub, amalan-amalan hati, yang ditulis oleh Dr. Khalid As-Sabat. Para pecinta iman yang berbahagia, di sini kita akan membaca kisah-kisah para ulama, ya, atau wasiat-wasiat para ulama salaf tentang keikhlasan. Yang pertama yaitu perkataan Imam Ahmad kepada putranya. Jadi yang pertama ini wejangan, ya, nasihat seorang ulama besar yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad rahimahullah pernah berkata kepada putranya, "Ya bunayya, wahai putraku, wahai anakku, inwil khaira, niatkan kebaikan, berniatlah yang baik-baik saja. Berniatlah baik. Fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khair. Fa innaka la tazalu bi khair, karena wahai putraku, engkau senantiasa berada dalam kebaikan. Engkau senantiasa berada dalam kebaikan, engkau senantiasa akan mendapatkan kebaikan. Ma nawaital khair, selama engkau berniat untuk melakukan kebaikan." Ya, saya ulangi, Imam Ahmad pernah berkata, pernah menasihati, pernah memberikan wejangan kepada putra beliau, "Ya bunayya, wahai anakku, inwil khair, niatlah kebaikan, niatkan kebaikan, niatlah berbuat baik. Terus niat berbuat baik. Fa innaka la tazalu bi khairin ma nawaital khair." Karena engkau senantiasa akan mendapatkan kebaikan, engkau senantiasa akan mendapatkan kebaikan apabila engkau meniatkan untuk melakukan kebaikan. Para pecinta iman, dalam nasihat tersebut, ya, seorang imam, seorang ulama, yaitu Imam Ahmad, menasihati putranya supaya hatinya itu diisi dengan niat-niat yang baik. Ya, jangan ada niat yang buruk sebisa mungkin. Niatkan kebaikan. Ya, karena setiap aktivitas yang diiringi dengan niat yang tulus, niat yang baik, maka akan membuahkan pahala yang besar bagi seorang hamba. Ya, apabila aktivitas, kegiatan, terutama ibadah yang dilakukan seorang hamba diiringi dengan niat yang tulus,
dengan niat yang ikhlas, maka si hamba tadi akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi niatkan kebaikan. Ketika kita beribadah, ya sholat 5 waktu, bersedekah, membaca Al-Quran, silaturahmi, itu harus ada niatnya. Yaitu niatnya apa? Kita mencari pahala. Kita mengharapkan pahala, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan perjumpaan dengan Allah di hari kiamat kelak. Mengharap bisa melihat wajah Allah di hari kiamat kelak. Itu niat-niat yang baik. Ya. Semua ibadah yang kita kerjakan harus diliputi niat, diiringi dengan niat yang baik. Begitu pula ya ketika kita makan, kita minum, kita ngobrol dengan keluarga, berbincang-bincang, ya kita niatkan. Kita makan, niatnya supaya badan kita bisa kuat ibadah. Ya. Kita minum juga, kemudian tidur, niatnya apa? Tidur. Sebelum tidur kita berniat, ya dengan tidur ini saya mau istirahat supaya nanti ya misalnya bisa bangun untuk sholat tahajud, untuk sholat witir, supaya nanti ketika sholat malam saya nggak ngantuk. Itu niat yang baik, ya itu niat yang baik para pecinta iman. Begitu pula sebelum kita tidur kita berniat, saya tidur ini mau istirahat supaya besok pagi bisa bekerja, ya bisa mencari nafkah bagi kaum laki-laki atau yang semisalnya. Ya sehingga hati ini perlu ditata, hati ini perlu dibiasakan untuk berniat baik. Setiap aktivitas apapun kita usahakan ada niat supaya kita bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini wejangan dari siapa? Imam Ahmad rahimahullah kepada putra beliau. Kemudian contoh yang lain, contoh yang kedua, contoh keikhlasan atau kita belajar ikhlas dari ulama-ulama salaf, dari orang-orang soleh di zaman dahulu. Yaitu sekarang kita akan beralih kepada perkataan Al-Hasan Al-Basri. Perkataan siapa? Al-Hasan Al-Basri, semoga Allah merahmati beliau. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "In kana ar-rajulu laqad jama'a al-Qur'an wa ma yash'uru bihi jaruhu." Sungguh ada seorang, kata Al-Hasan Al-Basri, sungguh ada seseorang yang dia itu hafal Al-Qur'an dan dia rajin membaca Al-Qur'an. Wa ma yash'uru bihi jaruhu. Dan tetangganya orang tadi itu tidak tahu. Jadi Imam Hasan Al-Basri mengatakan, sungguh ada seseorang yang orang ini adalah hafal Al-Quran. Dan dia sering murojaah, dia sering membaca Al-Quran. Namun tetangganya itu tidak tahu. Tetangganya sendiri tidak tahu. Wa in kana ar-rajulu laqad faqihal fiqhal katsira wa ma yash'uru bihin nas. Dan ada seseorang yang dia paham agama. Ya, dia punya ilmu agama. Wa ma yash'uru bihin nas. Dan orang lain itu tidak tahu bahwasanya orang tersebut adalah orang yang punya ilmu agama, paham agama. Wa in kana ar-rajulu la yusalli salata tawilata fi baitihi wa indahu az-zuwar wa ma yash'uruna bihi. Dan ada seseorang, kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ada seseorang yang sholat di waktu malam, sholat tahajud, qiyamul lail. Sholat tahajudnya lama. La yusalli salata tawilata fi baitihi. Dia sholat tahajudnya di rumah. Sholatnya itu lama. Wa indahu zuwar. Ya, dan kebetulan orang-orang tadi itu punya tamu. Kedatangan tamu, entah itu temannya atau keluarganya atau kerabatnya. Wa ma yash'uruna bihi. Ya, ketika orang ini sholat malam, para tamu tadi tidak tahu. Jadi modelnya tamunya ini menginap. Ya, menginap di rumah orang tersebut. Jadi ketika si pemilik rumah, sahibul bait, orang yang punya rumah ini sholat malam dengan waktu yang lama,
para tamu tadi tidak tahu. Ya, karena mungkin mereka sedang tidur. Mereka sedang tidur. Kemudian Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, walaqad adrakna aqwaman ma kana ala dhahril ardi min amalin yaqdiruna ala an ya'maluhu fi sirrin fayakunu ala niyatan abadan. Beliau mengatakan, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, walaqad adrakna aqwaman, dan kami telah mengetahui, kami, yaitu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri ini seorang tabi'in, kami telah mendapatkan suatu kaum yang mereka hidup di muka bumi ini. Min amalin yaqdiruna ala an ya'maluhu fi sirrin fayakunu ala niyatan abadan. Kami mendapatkan suatu kaum, ya, sekelompok kaum yang mereka pernah hidup, yang dimana mereka senantiasa menyembunyikan amalan-amalan mereka, selama amalan itu masih bisa disembunyikan. Ini pengakuan siapa? Pengakuan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kami telah mendapatkan suatu kaum yang pernah hidup, yang mereka hidup di bumi ini. Mereka hidup di atas bumi ini, yang dimana mereka senantiasa berusaha menyembunyikan, merahasiakan amal ibadah mereka semampu mereka. Fayakunu ala niyatan abadan, maka mereka tidak menampakkannya kepada manusia. Ya, ini perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang beliau ucapkan, apa yang beliau sampaikan, yaitu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri memberikan pelajaran kepada kita bahwasanya ada orang-orang soleh di zaman dahulu. Mereka adalah orang-orang, suatu kaum, suatu generasi yang berusaha untuk merahasiakan amal ibadah mereka, yang berusaha menyembunyikan amal ibadah mereka. Ya, sampai-sampai ada seseorang yang dia hafal Al-Quran, dia sering murajaah, dia sering membaca Al-Quran sampai tetangganya nggak tahu. Ya, sampai-sampai tetangganya tidak tahu, karena orang ini baca Al-Qurannya itu sembunyi-sembunyi, ya, rahasia, tidak ada orang lain yang tahu. Dia beribadah, dia baca Al-Quran hanya ingin mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada orang lain yang tahu, hanya Allah yang mengetahui. Karena Allah Maha tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Kemudian orang tersebut. Bahkan juga tadi, ya, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan ada seseorang yang sholat malam, sholat tahajudnya lama, padahal orang tadi punya tamunya itu tidak tahu. Ya, bagaimana mereka, ya, kaum salaf, orang-orang soleh di zaman terdahulu itu mereka berlomba-lomba. Mereka berusaha untuk merahasiakan amal ibadah mereka semampu mereka. Ya, semampu mereka. Itu adalah perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Kemudian yang berikutnya, para pecinta iman rahimani wa rahimakumullah. Ini yang ketiga adalah contoh sedekah. Contoh dalam bersedekah secara rahasia. Disebutkan kana Aliyu ibnul Husain Zainul Abidin. Ya, ada seseorang yang soleh yang bernama Ali bin Husain Zainul Abidin. Ya. Idza kana al-lailu yahmilu sadaqat wal jurub minat ta'am ala dhahrihi. Disebutkan oleh dulu ada orang soleh namanya Ali bin Husain Zainal Abidin. Beliau ini kalau datang waktu malam, idza kana al-lail yahmilu sadaqat. Jadi beliau itu membawa bahan makanan. Ini waktu malam tiba, beliau membawa makanan, ya, dipikul di atas punggungnya, dipikul di atas pundaknya. Wa yusilu dzalika ila buyutil aramili wal fuqara'i fil Madinah.
Jadi Ali bin Husain tadi membawa bahan makanan, membawa bahan-bahan pokok di waktu malam untuk diberikan kepada orang-orang fakir dan miskin di kota Madinah. Diantarkan sendiri, dipikul, dibawa malam-malam ketika orang itu pada tidur, ya keadaan gelap, apalagi dulu kan belum ada lampu, belum ada listrik, dibawa, dipikul. Diletakkan di depan pintu rumah orang-orang fakir dan miskin. Wala ya'lamuna man wadu'aha. Jadi ketika pagi hari, ketika matahari itu terbit, orang-orang miskin, orang-orang fakir itu membuka pintu rumahnya, di depannya sudah ada bahan makanan. Di depan pintu mereka sudah ada bahan makanan untuk dimasak untuk hari itu. Wa kana yaqul inna shadaqata fi sawadil laili tudfi'u ghadabar rabb. Ya. Jadi Ali bin Husain itu pernah berkata, sesungguhnya sedekah di waktu malam, ya sedekah secara rahasia itu bisa menghindarkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wa kana la yasta'inu bi khadimin wala ghairihi li'alla yattali alaihi ahad. Ya, jadi Ali bin Husain ini beliau membawa harta sedekah, membawa bahan pokok makanan di malam hari, dibawa sendiri, dipikul sendiri. Dia tidak minta tolong pembantunya. Dia tidak minta tolong pelayannya. Dibawa sendiri, dipikul sendiri supaya itu lebih rahasia, lebih tersembunyi. Tidak ada orang lain yang tahu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu, ya, Allah yang menciptakan manusia dan Allah yang Maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Dibawa sendiri di malam hari. Ini Ali bin Husain. Wa baqiya ala dzalika muddatan. Dan hal itu berlangsung beberapa waktu. Jadi bukan hanya sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, tidak. Tapi hal itu berlangsung lama. Wa baqiya ala dzalika muddatan. Wa ma kana haula'il fuqara'i wal aramilu ya'lamuna kaifa ya'tihim hadat ta'am wa tilka nafaqat. Dan orang-orang fakir dan miskin ini mereka kebingungan, mereka enggak tahu. Ya, tiba-tiba pagi hari mereka mendapatkan bahan makanan, sudah mereka makan. Mereka menikmatinya. Tanpa ada orang yang tahu siapa yang mengantarkan bahan makanan tadi. Tidak ada yang tahu. Falamma mata. Namun ketika Ali bin Husain ini meninggal, ketika Ali bin Husain ini wafat, wajadu fi dhuhrihi atharon min sawad. Ya, ketika Ali bin Husain ini meninggal dunia, maka orang-orang fakir, orang-orang miskin ini atau orang-orang yang memandikan jenazahnya Ali bin Husain mendapatkan bekas hitam di pundaknya. Ya, karena sering bawa bahan makanan di waktu malam tadi. Ya, ada bekas hitam. Fa'alimu anna dzalika bisababi ma kana yahmiluhu ala dhuhrihi minat ta'am ila haula. Sehingga tersingkaplah siapa selama ini yang membawa bahan makanan ke depan pintu rumah orang-orang fakir dan miskin. Nah, ini terbuka rahasianya. Ketika siapa? Ketika Ali bin Husain itu meninggal dunia. Karena ada bekas hitam di pundak beliau. Karena sering sekali bawa makanan sendiri, dipikul sendiri, dibawa sendiri. Faman qata'at shadaqatus sirri fil madinati fi dzalikal waqti hatta mata rahimahullahu ta'ala. Ya, ketika Ali bin Husain ini wafat, ketika Ali bin Husain ini meninggal, maka orang-orang fakir dan miskin tidak mendapatkan makanan lagi di depan pintu rumah mereka. Nah, ini baru ketahuan. Baru ketahuan kapan? Setelah Ali bin Husain ini meninggal dunia, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pecinta iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekali ini adalah contoh nyata ya. Ini bukan khayalan, bukan kisah yang fiktif, tapi kisah yang nyata. Yang dialami oleh ya orang-orang soleh di zaman dahulu. Bagaimana mereka berusaha ikhlas. Bagaimana mereka menata hati
supaya benar-benar bisa ikhlas dalam beribadah. Di antaranya tadi apa? Merahasiakan, menyembunyikan sedekah yang mereka lakukan semampunya. Selama sedekah itu bisa dilakukan sembunyi-sembunyi, selama sedekah itu bisa dilakukan secara rahasia, maka lakukan. Ya. Pernah kita sampaikan, atau mungkin ada di antara para pecinta iman pernah mendengarkan hadis ya yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Apa di antara 7 golongan itu? Adalah seseorang yang bersedekah dengan tangan kanannya sampai tangan kirinya tidak tahu. Tangan kanannya sedekah, tangan kirinya nggak tahu. Tangan kirinya tidak tahu berapa jumlah uang, jumlah nominal yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Padahal tangan kanan dan kiri itu kan dekat jaraknya. Kalau tangan kirinya saja tidak tahu, maka orang lain tidak tahu. Ya, orang lain tidak tahu. Ini para pecinta iman, apabila Allah memberikan kepada kita rezeki yang luas, Allah menganugerahkan kepada kita rezeki yang melimpah, Allah menitipkan kepada kita amanah berupa rezeki, maka lakukan sedekah secara sembunyi-sembunyi. Ya. Mungkin zaman sekarang ini, zaman kita, sedekah itu bisa dengan transfer. Ya, transfer biasanya kalau kita transfer dengan tangan kanan, kita ngetiknya dengan tangan kanan. Ya, pakai mobile banking atau internet banking atau yang semisalnya. Sedekah dengan tangan kanan, sudah tangan kiri nggak perlu tahu, sembunyikan. Ya, dari hamba Allah, sedekah sekian. Itu contoh bagaimana kita meneladani ya, kita mencontoh apa yang dilakukan siapa tadi? Ali bin Husain. Ali bin Husain. Kemudian para pecinta iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain, ini contoh yang keempat atau yang berikutnya lah. Bagaimana para ulama atau para orang soleh di zaman dahulu itu berusaha menjaga keikhlasan. Wa kana Ayyub As-Sakhtiyani. Ada seorang orang soleh di zaman dahulu namanya Ayyub As-Sakhtiyani rahimahullah. Ayyub As-Sakhtiyani, semoga Allah merahmati beliau. Yaqumul laila kullah. Jadi Ayyub ini itu sholat malam semalam suntuk. Ya. Sholat malamnya full. Mulai habis Isya sampai subuh. Sholat malam terus. Jadi bukan hanya separuh malam, bukan hanya sepertiga malam, tapi semalam suntuk. Yaqumul laila kullah. Ya, dia bangun semalam, dia sholat malam, dia ibadah. Fayukhfi dalik. Tapi dia menyembunyikannya, merahasiakannya. Ya. Fa idza kana 'inda subhi rafa'a sautah. Ketika datang waktu subuh, Ayyub As-Sakhtiyani, ketika datang waktu subuh, rafa'a sautahu. Maka dia mengangkat suaranya. Seolah-olah dia bangun tidur. Seolah-olah dia apa? Bangun tidur. Ka'annahu qama tilka sa'ah. Seolah-olah sepertinya dia pura-pura bangun pada waktu itu, pada waktu subuh. Ya. Padahal dia ibadah di waktu malam. Dia sholat malam, dia sholat tahajud, sholat witir, dia baca Al-Quran. Ketika datang waktu subuh supaya nggak ketahuan, maka dia pura-pura tidur. Ya. Kemudian dia mengangkat suaranya. Ya, mungkin kita tahu sendiri bagaimana kalau orang bangun tidur, ya, mengangkat suaranya atau yang semisalnya. Intinya, ini Ayyub As-Sakhtiyani, beliau berusaha untuk menyembunyikan sholat malamnya. Dirahasiakan.
ya, dirahasiakan salat malamnya. Karena dengan merahasiakan amal ibadah, dengan menyembunyikan amal ibadah, itu insya Allah lebih dekat dengan keikhlasan. Selama memang ibadah itu bisa disembunyikan. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, ada ibadah-ibadah yang memang harus tampak, harus kelihatan. Ya, contohnya sholat berjamaah bagi laki-laki, itu kan harus tampak. Nggak mungkin seorang sembunyi-sembunyi. Namun ada ibadah-ibadah tertentu yang itu bisa disembunyikan atau bisa dirahasiakan. Kemudian ada seorang orang yang soleh, namanya Roja bin Haywah. Roja bin Haywah rahimahullah. Suatu saat Roja bin Haywah ini melihat seorang laki-laki fil majlis. Melihat seorang laki-laki duduk di suatu majelis setelah sholat subuh. Jadi Roja bin Haywah ini orang soleh. Suatu saat dia mendapatkan orang yang duduk di suatu majelis, orang itu ngantuk. Habis sholat subuh dia ngantuk. Wa yughalibhun naum, kemudian sampai tertidur. Jadi modelnya orang ini habis sholat subuh dia nggak langsung pulang, tapi dia ngantuk di masjid, tidur. Ya. Faqala lahu, maka Roja bin Haywah mengatakan, hati-hati dari orang ini, intabih. Ya, intabih, hati-hati dari orang ini. Loh, kok bisa? Kan ini orang ini habis sholat subuh di masjid ini ya. Habis sholat fajar berjamaah, kemudian dia ngantuk. Ya wajar kan, mungkin saat-saat seperti itu mungkin orang masih ngantuk atau masih pengen tidur. Orang ini ngantuk. Maka Roja bin Haywah ini mengatakan, intabih, hati-hati dari orang ini. Suruh hati-hati. La yadunna dhanun anna hada anta sahurin. Jangan menyangka ya bahwasanya orang ini sekarang ini ngantuk karena dia itu tadi malam sholat malam. Jadi orang setelah sholat subuh dia ngantuk, itu kan banyak kemungkinan. Bisa jadi sebelum subuh dia begadang. Begadang ini macam-macam. Ada yang begadang itu untuk hal-hal yang mungkin kurang bermanfaat atau bahkan kemaksiatan. Ada yang begadang naudzubillah sambil main kartu. Ada yang begadang karena nonton bola. Ada juga orang-orang soleh begadang untuk sholat malam. Ya. Jadi maksudnya Roja bin Haywah ini jangan kita terlalu tertipu dengan orang yang ngantuk setelah sholat subuh sampai ketiduran di masjid. Macam-macam, ada orang begadang itu macam-macam. Ya. Ai la yatawahham ahadun alaika anna hadha min tuli sahari salatil lail. Ya. Ini perkataan Roja bin Haywah. Intinya Roja bin Haywah ini orang yang soleh, itu mewanti-wanti. Ya, walaupun kalau kita di zaman sekarang ini, kalau misalnya ada orang yang ngantuk setelah sholat subuh, ya nggak usah kita berprasangka macam-macam. Ya memang orangnya ngantuk dan sebagainya. Ya, entah itu orang itu ketika ketika malam dia begadang untuk ibadah, atau ketika malamnya mungkin dia kecapean, tidurnya terlambat karena ada pekerjaan dan sebagainya, itu urusan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada seorang wa kana amalur Rabi bin Husaim. Jadi ada orang soleh lagi namanya Rabi bin Husaim. Rabi bin Husaim, wa kana amalur Rabi'i ibn Husaim kulluhu sirran. Jadi ada orang soleh namanya Rabi bin Husaim. Rabi bin Husaim. Itu sebagian besar, bahkan seluruh amalannya itu rahasia. Ini amalan-amalan sunnah, terutama amalan sunnah. Wala rubbama dakhala alaihi rajulun wa qad nashara mushaf yaqra'u fihi fayughatihi bisawbihi la'alla yarahu. Pernah suatu saat ini Rabi bin Husaim ini suatu saat dia membaca Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an dengan mushaf, ya, dengan mushaf. Jadi buka mushaf, dia baca. Kemudian ada orang masuk ke rumahnya atau mungkin bertamu.
atau mungkin anggota keluarganya yang lain lewat, ya. Maka ketika ada orang yang lewat, maka Rabi' bin Husain ini menutup mushafnya, ditutupi, Al-Qur'annya ditutupi dengan baju, atau Al-Qur'annya ditutup dimasukkan ke saku bajunya. Li'alla yarahu, supaya tidak kelihatan oleh manusia. Supaya tidak terlihat oleh manusia. Ya ini apa? Ini luar biasa. Ini contoh yang nyata yang pernah terjadi di zaman ulama-ulama salaf, di zaman orang-orang soleh di zaman dahulu. Ketika dia asyik baca Al-Quran sendirian, ya, tiba-tiba ada orang yang lewat, atau ada orang yang masuk, atau ada orang yang bertamu, tutup, sembunyikan mushafnya, supaya tidak kelihatan oleh orang lain. Ya ini kalau mampu, ya. Atau misalnya zaman sekarang, Masya Allah, Alhamdulillah, ya kita dimudahkan oleh Allah semudah-mudahnya. Sekarang ada aplikasi di HP, aplikasi Al-Quran, ya. Maka jangan kita terlalu berburuk sangka kepada orang. Bisa jadi ada orang pegang HP itu dia baca Al-Quran, ya, dia sedang baca Al-Quran. Dan ini para pecinta al-iman itu bisa merahasiakan, kita rahasiakan amalan kita. Tahu baca Al-Quran gak perlu dengan suara yang kencang. Yang penting mulut kita tetap gerak. Jadi bukan di dalam hati bacanya. Mulut kita tetap gerak, tetap komat kamit kita baca. Ya. Kan bisa jadi orang lain menyangka kita lagi baca WA. Bisa jadi orang lain menyangka mengira kita lagi baca Facebook. Padahal kita baca Al-Quran. Ya. Itu bisa kita lakukan di zaman kita saat ini. Ya. Walaupun ada yang mengatakan membaca Al-Quran dari mushaf itu lebih utama daripada membaca Al-Quran dari HP atau yang semisalnya. Ya, yang penting ini apa? Ini kita berusaha menyembunyikan amal ibadah kita semampunya, termasuk membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran ini adalah ibadah. Membaca Al-Quran ini termasuk apa? Ibadah yang mulia, yang berpahala 1 huruf 10 kali lipat. Apalagi saat ini kita berada di bulan Dzulqa'dah, salah satu bulan yang mulia, ya, salah satu bulan yang istimewa, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam surat At-Taubah ayat ke-36. Perbanyak baca Al-Qur'an di bulan-bulan ini. Ya. Nanti bulan depan ada Dzulhijjah, depannya lagi ada Muharram. Ini 3 bulan yang berturut-turut adalah bulan yang mulia, selain Ramadan tentunya, ya, selain Ramadan, karena Ramadan sepakat banyak kaum muslimin yang sudah tahu kemuliaan Ramadan. Itu tidak asing lagi. Kemudian para pecinta iman yang lain, kita bacakan yang lain kisah ulama salaf. Contohnya ini Ibnu Abi Adi, Ani bin Abi Adiyin qol. Ada seorang orang yang soleh namanya Ibnu Abi Adiyin. Sama Dawud Ibnu Abi Hindin arba'ina sanatan la ya'lamu bihi ahluhu. Jadi ada orang soleh namanya Ibnu Abi Hindin. Jadi ada orang soleh di zaman dahulu, itu dia puasa Dawud 40 tahun. Puasa Dawud 40 tahun. Ini luar biasa ini, 40 tahun puasa Dawud. Sehari puasa, sehari libur. Sehari puasa, sehari libur. Ini 40 tahun. La ya'lamu bihi ahluhu. Dan selama 40 tahun itu dia puasa Dawud, keluarganya sendiri tidak ada yang tahu. Keluarganya sendiri tidak ada yang tahu. Wa kana kharrazan yahmilu ma'ahu dahida'uhu min indihim. Suatu saat ya, orang ini kan dia bekerja. Orang ini Ibnu Abi Hind ini dia bekerja juga, bukan memalas gitu ya. Karena puasa Dawud kemudian malas bekerja, ya enggak. Mereka puasa sunnah, puasa Dawud, tapi kerja tetap, mereka cari nafkah, tetap cari nafkah. Cari rezeki yang halal. Ketika dia pergi kerja, dia bawa bekal. Ya, bawa bekal. Ketika di jalan itu bekalnya ini, bekal makanan yang disiapkan sama istrinya. Jadi istrinya sendiri nggak tahu kalau suaminya ini puasa. Ya, jadi disiapkan bekal ini supaya dibawa ke tempat kerja, bawa ke ladang. Di tengah jalan bekalnya ini disedekahkan kepada orang-orang miskin. Ya, bekalnya habis, habis ini bukan dimakan, tapi disedekahkan. Wa yarji'u ashiyan
Fayuftiru ma'ahum. Kemudian sore hari orang ini pulang dan berbuka bersama keluarganya. Makan malam bersama keluarga. Keluarganya sendiri nggak tahu. Padahal itu dia buka puasa. Ya. Dia makan, ya maksudnya dia azan maghrib, dia makan kurma atau minum air. Nanti ketika pulang sampai di rumah makan malam bersama keluarga. Ini luar biasa. Ada seorang yang menyembunyikan puasa Daud selama 40 tahun sampai keluarganya sendiri tidak tahu. Kalau keluarganya sendiri nggak tahu, bagaimana dengan teman-temannya? Nggak tahu juga. Ya. Kerabat-kerabatnya yang lain juga tidak tahu. Itu contoh dari seorang Ibnu Abi Hind, ya. Kemudian seorang ulama yang terkenal Ibnu Rajab, ya. Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, wa qala Ibnu Rajab, berkata al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala, walamma kana siyamu sirran bainal abdi wa baina rabbih ijtahadal mukhlisuna fi ikhfa'ihi bi kulli tariqin hatta la yattali alaihi ahad. Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, walamma kana siyamu sirran, puasa itu adalah ibadah yang rahasia. Puasa itu ibadah rahasia. Ya. Maksudnya di sini puasa sunnah. Karena Ramadan, kalau puasa Ramadan pasti ya namanya muslim dan muslimah dia tahu wajib. Itu puasa Ramadan ini wajib. Ini puasa sunnah. Jadi puasa sunnah itu kalau bisa dirahasiakan itu lebih utama. Walamma kana siyamu sirran bainal abdi wa baina rabbih. Karena ibadah puasa itu adalah ibadah yang rahasia antara seorang hamba dengan Tuhannya. Ijtahadal mukhlisuna fi ikhfa'ihi bi kulli tariq. Maka orang-orang yang ikhlas itu berusaha menyembunyikan ibadah puasa sunnahnya semampu mereka. Hatta la yattali'a alaihi ahad. Sampai-sampai tidak ada seorang pun yang tahu tentang ibadah puasa yang dilakukannya. Ya. Sampai-sampai tidak ada orang lain yang tahu tentang ibadah puasa yang dia lakukan. Ya. Ini kalau bisa kita tiru, ini luar biasa para pecinta iman. Ya mungkin kita nggak mampu puasa Daud. Mungkin kita belum mampu untuk puasa Daud. Berat. Ya minimal, ya mungkin kita puasa Senin Kamis. Atau mungkin puasa Ayyamul Bid. 3 hari saja dalam 1 bulan. Itu kalau bisa kita rahasiakan, sembunyikan. Ya, harus ada. Para pecinta iman, kita harus bertekad. Kita punya tekad yang kuat, tekad yang baja, harus ada amalan-amalan yang kita rahasiakan. Ya, sebelum kita diwafatkan oleh Allah, sebelum kita meninggal, kita harus punya amalan, kita harus punya ibadah yang kita rahasiakan. Tidak ada orang lain yang tahu, sampai istri kita, anak kita, orang tua kita tidak tahu. Ya. Itu yang akan menjadi modal kita nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita dihisab amal-amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus ada. Ya, 1 amalan atau 2 amalan, kalau bisa banyak yang kita sembunyikan, tidak ada orang lain yang tahu. Tidak kita ungkit-ungkit ibadah tersebut dan sebagainya. Kemudian ada seorang ulama lagi yang namanya Hisham Ad-Dastuwai. Hisham Ad-Dastuwai. Beliau mengatakan, wallahi ma astati'u an aqul inni dhahabtu yawman qattu atulbul hadis uridu wajh Allah. Demi Allah. Ini karena saking beratnya ikhlas. Demi Allah, ma astati'u an aqul, aku tidak bisa mengatakan inni dhahabtu yawman qattu atulbul hadis uridu wajh Allah. Aku tidak bisa mengklaim. Ya. Aku tidak bisa mengklaim bahwasanya aku ketika mencari hadis, maksudnya di sini mencari ilmu, itu aku menginginkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Hisham Ad-Dastuwai. Para pecinta iman yang berbahagia. Ya, mungkin sebelum kita pandemi, sebelum ada pandemi corona di negeri kita, banyak ya di antara kita yang datang ke majelis taklim, datang ke majelis ilmu, ya. Itu kita jangan mengklaim bahwasanya jadi kita sudah ikhlas. Oh, saya sudah menghadiri majelis ini. Saya sudah pernah datang ke kajian Ustadz Fulan di kota ini. Ya, itu kita nggak bisa mengklaim. Kita nggak bisa bahwasanya kita nggak bisa memastikan ya
bahwasanya amalan itu adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekali lagi jangan kita merasa diri kita suci. Ya, karena Allah berfirman fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian mensucikan diri kalian. Jangan kalian menganggap diri kalian itu sudah ikhlas. Ya. Karena Allah yang Maha tahu. Ya, ini seorang orang soleh di zaman dahulu namanya Hisham Ad-Dastawai. Itu beliau mengatakan saya tidak bisa mengklaim bahwasanya saya sudah ikhlas ketika mencari ilmu, ketika belajar hadis, ya ketika belajar agama. Ini contoh yang pernah terjadi. Yang terakhir, para pecinta iman, sebenarnya banyak sekali ya wejangan-wejangan dari orang-orang soleh, banyak kisah-kisah mereka yang menunjukkan bahwasanya mereka itu benar-benar ingin ikhlas dalam beribadah. Yang terakhir, wahada Aun ibni Abdillah. Ada seorang orang soleh namanya Aun bin Abdillah. Namanya Aun bin Abdillah. Semoga Allah merahmati beliau. Aun bin Abdillah ini pernah berkata, "Idza a'taital miskina syai'an, idza a'taital miskina syai'an." Apabila engkau memberikan sedekah kepada orang miskin. Apabila engkau memberikan sedekah kepada orang miskin. Faqal, kemudian orang miskin itu mengatakan barakallahu fik. Semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu. Kan biasanya para pecinta iman, biasanya kalau kita ngasih orang miskin, ya, itu kan orang miskin kan mendoakan kita. Mendoakan karena dia terima kasih. Maka dengan terima kasih itu dia mendoakan kita. Jadi Aun bin Abdillah mengatakan, apabila Anda memberikan bantuan kepada orang miskin, baik itu berupa uang, baik itu berupa pakaian, baik itu berupa bahan pokok, bahan makanan, idza a'taital miskina syai'an, apabila engkau memberikan sesuatu kepada orang miskin, kemudian orang miskin itu mengatakan barakallahu fik, semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu, faqul anta, maka engkau wahai orang yang bersedekah, ucapkan barakallahu fik. Ucapkan kepada orang miskin tadi barakallahu fik, semoga Allah memberikan berkah kepadamu. Hatta takhlusa laka shadaqatuka, sampai benar-benar sedekahmu itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Ya. Namanya orang dikasih itu kan wajar dia mendoakan. Tapi kata Aun bin Abdillah, kalau ada orang miskin, ketika kita membantu orang miskin, bersedekah kepada mereka, kemudian mereka mendoakan kita, maka kita balik mendoakan mereka. Ya. Supaya benar-benar sedekah kita itu benar-benar ikhlas. Kita nggak pengen ucapan terima kasih, kita nggak pengen penghormatan dari orang-orang miskin, kita nggak pengen nama yang terkenal, nama yang tersohor, kita nggak pengen doa dari mereka. Ya. Orang yang ikhlas itu nggak pengen apa-apa, nggak pengen balasan dari orang lain. Yang ada di benaknya, yang ada di pikirannya itu bagaimana dia mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu pikirannya orang-orang yang ikhlas. Jadi kalau ada orang miskin yang kita bantu, kemudian dia mendoakan kita, doakan balik. Ya. Semoga rezeki Anda lancar. Maka doakan balik, semoga rezeki Anda juga lancar. Ya. Ya, supaya kita benar-benar tidak ada tendensi. Ya, walaupun orang yang mendoakan nggak masalah. Seandainya misalnya ada ya yang pernah mendapatkan bantuan, maka alangkah baiknya kalau orang yang mendapatkan bantuan itu mendoakan secara rahasia. Jangan mendoakan di depan orang yang bersedekah kepadanya. Doakan orang yang pernah berbuat baik kepada kita. Mungkin ada di antara kita yang pernah jatuh, hidupnya sulit, hidupnya susah, terlilit utang, kemudian dibantu sama orang. Maka doakan orang tadi, bukan di depannya, tapi doakan dia secara rahasia, secara sembunyi-sembunyi, karena doa seorang muslim kepada muslim yang lain secara sembunyi-sembunyi, itu diaminkan oleh para malaikat. Diaminkan oleh para malaikat. Yaitu adalah beberapa contoh para pecinta iman yang ini benar-benar terjadi di zaman dahulu. Mungkin ada juga di zaman kita saat ini, orang-orang yang tersembunyi. Jadi orang-orang tersembunyi ini maksudnya orang-orang yang nggak pengen terkenal, nggak pengen namanya dikenal sama orang. Tapi dia rajin beramal soleh, dia rajin sedekah, dia rajin sholat malam, dia rajin baca Al-Quran,
dia rajin puasa sunnah, tapi orang ini tidak tidak menceritakan amal-amal ibadahnya kepada orang lain. Mudah-mudahan dengan membaca kisah-kisah seperti ini, kita bisa termotivasi, kita bisa tergerak untuk bisa mencontoh mereka, walaupun tidak sama, minimal kita mencontoh sedikit-sedikit, ya. Tasyabbahu bil kiram, fa inna tasyabbuha bil kirami falah. Kita berusaha tasyabbuh kepada orang-orang soleh itu boleh, ya. Kalau tasyabbuh dengan orang kafir itu haram, tasyabbuh dengan syaitan itu haram, ya. Maka tasyabbuh dengan orang-orang soleh itu keberuntungan. Tasyabbuh dengan orang-orang yang baik itu adalah suatu keberhasilan. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.